Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tuntunlah kami semua di dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-16 akan bacakan bagi kita semua. Judulnya kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap orang hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat. Penyesat. Dalam kehidupan berjemaat ada saja penyesat. Ya. Di zaman Rasul Yohanes hidup, ada seorang penyesat yang bernama Serintus. Dia membagi Yesus dan Kristus itu dua pribadi yang berbeda. Yesus manusiawi, sementara Kristus ilahi. Kristus itu menyatu dalam diri Yesus ketika pada hari pembaptisan, dan itu ditandai dengan turunnya roh seperti burung merpati. Serintus, si penyesat ini, mengatakan bahwa pada saat itulah Kristus yang ilahi itu menyatu dengan Yesus. Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan bergereja, pengajar sesat itu selalu saja ada. Di jemaat Filipi muncul juga penyesat. Dalam ayat yang kedua, Paulus menyebut penyesat-penyesat itu dengan sebutan anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Dari ayat 2 dan 3, jelas bahwa mereka ini adalah orang Kristen yang palsu. Menyebut Kristen tetapi
menjunjung tinggi sunat. Artinya, orang non-Yahudi yang bertobat oleh mereka dianjurkan, didesak agar bersunat. Dianjurkan, didesak agar disunat. Mereka memandang rendah orang yang tidak bersunat. Mereka sejajarkan orang-orang yang tidak bersunat ini dengan anjing. Karena itulah Paulus menyebut para penyesat ini dengan sebutan anjing. Paulus menolak sikap para penyesat yang merendahkan orang yang baru saja bertobat. Paulus tidak suka dalam kehidupan berjemaat ada orang yang merasa dirinya lebih rohani, lebih saleh daripada yang lain. Bagi Paulus ini adalah kesombongan rohani. Nah, Paulus menyebut mereka ini adalah pekerja-pekerja jahat. Mengapa disebut pekerja-pekerja jahat? Karena mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu bukan untuk memuliakan Kristus, tetapi untuk memuliakan diri mereka sendiri. Paulus juga menyebut mereka penyunat palsu. Mengapa? Karena penyunat yang benar tidak memberi penekanan pada hal-hal yang lahiriah, tetapi memberi penekanan pada iman kepada Allah yang telah memberikan perintah sunat itu. Nah, Paulus dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam menyebut dirinya dahulu menaruh kepercayaan terhadap hal-hal yang lahiriah. Karena itu diurailah oleh Paulus di sini dalam ayat 4 sampai ayat yang keenam, dia disunat pada hari yang ke-8. Itu memang ketentuan dan ritual agama Yahudi. Bangsa Israel, suku Benyamin, ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia benar-benar berasal dari suku Benyamin, bangsa Israel. Ibrani asli, ya. Dalam hal pendirian hukum Taurat, dia Farisi. Orang Farisi adalah orang yang terkenal dalam hal kesalehan. Kemudian dalam hal kegiatan, dia penganiaya jemaat. Itu berarti dia betul-betul membela agama Yahudi dan dia tidak suka adanya agama Kristen yang dia pandang sebagai penyesat. Kemudian Paulus mengatakan kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ya. Dalam hal mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Jadi kalau dilihat dari hal-hal yang lahiriah, Paulus sesungguhnya lebih lagi daripada para penyunat palsu, para pekerja jahat, para anjing-anjing yang begitu sombong, menganggap diri lebih saleh dibandingkan orang-orang yang baru saja menjadi Kristen. Nah, sekarang dalam ayat yang ke-7, Paulus menganggap hal yang lahiriah, kuanggap rugi karena Kristus. Artinya semua itu tidak berguna. Bagi Paulus, hal yang lebih mulia dari itu adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Hal itu dicatat dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Hal-hal yang lahiriah yang dia sebutkan di atas, dia disunat pada hari yang ke-8, kemudian dia adalah orang Ibrani asli, dia orang Farisi, dan sebagainya. Semuanya itu oleh Paulus dianggap sebagai sampah. Paulus berubah pemahaman setelah dia mengenal Kristus. Yang pertama, kebenaran karena mentaati hukum Taurat sekarang berganti karena kepercayaan atau iman kepada Kristus. Apapun yang dilakukan itu adalah imannya. Itu didasarkan pada imannya kepada Yesus Kristus. Tujuan hidup orang Kristen disebutkan dalam ayat yang ke-10, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata mengenal dalam ayat 10 ini diterjemahkan dari kata gnonai, dari kata ginosko, artinya mengambil pengetahuan atau datang untuk mengetahui. Itu berarti banyak belajar pada Yesus, banyak belajar mengenalnya secara pribadi, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Ini sangat penting, saudara sekalian. Dalam ayat 11 disebut, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan dari antara orang mati itu hanya bisa terjadi
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menyebut dalam ayat yang ke-12, semua itu dia kejar untuk dapat menangkapnya, tapi yang terjadi Yesus yang menangkap dirinya. Dari ulasan kebenaran firman ini, apa yang dapat kita petik sebagai bekal menempuh kehidupan di sepanjang tahun 2024 ini? Saya mencatat 4 hal penting di sini. Yang pertama, dalam kehidupan bergereja, penyesat itu selalu saja ada. Penekanan mereka adalah pada hal-hal yang lahiriah. Pada zaman Paulus, di jemaat Filipi, mereka membanggakan sunat. Di era sekarang, ada yang membanggakan baptisan, ada yang memberikan penekanan pada perjamuan kudus, hari Sabat, makanan haram dan tidak haram, bahasa roh, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghadapi mereka, ya, yang begitu memberi penekanan pada hal-hal yang lahiriah? Jawabnya sederhana, setialah pada jalan Tuhan, peliharalah iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, semakin kita rohani, kita harus semakin rendah hati. Bukan sebaliknya, kita semakin sombong dan suka merendahkan orang lain. Tuhan tidak suka bergaul dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka bergaul dengan orang yang suka merendahkan orang lain. Tuhan suka bergaul dengan orang yang rendah hati. Kalau kita ingin bergaul dengan Tuhan, milikilah kerendahan hati. Yang ketiga, keselamatan itu bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Keselamatan itu karena kepercayaan, karena iman kepada Kristus. Kita diselamatkan bukan karena amal kita. Kita diselamatkan bukan karena kesalehan kita. Kita diselamatkan bukan karena kesatuan batin kita dengan Allah terjadi. Bukan. Kita diselamatkan karena kepercayaan pada Kristus. Kita diselamatkan adalah kasih karunia Tuhan semata. Yang keempat, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, itulah tujuan hidup kita sebagai jemaat. Di tahun 2024 ini, mari kita lebih mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bangunlah persekutuan yang lebih mempererat hubungan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita setiap hari membangun hubungan yang akrab dengan Yesus, membangun hubungan yang harmonis dengan Yesus, maka kita bertumbuh sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya itu jauh lebih penting daripada kita berdebat, menghabiskan energi, bersoal jawab tentang hal-hal yang lahiriah. Entah itu baptisan, entah itu perjamuan, entah itu hari Sabat, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Sang Penuntun kehidupan kita, menuntun kita di sepanjang tahun 2024. Jika ada penyesat, hadapilah dalam kesetiaan di jalan Tuhan, dalam kesetiaan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena dialah penolong kita di sepanjang tahun 2024 ini. Amin.